Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Tumbal Nyawa Sedulur bagian yang ke-6. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Singkat cerita, Pak Le berhasil mengurusi administrasi. Cepat-cepat Pak Le menghampiri bule agar segera dibawa menuju ambulan. Namun saat berada di koridor, Pak Le terkejut melihat Bude yang ngos-ngosan. Ditanyalah Bude oleh Pak Le. "Ada apa, Mbak? Kenapa ngos-ngosan?" tanya Pak Le. Suara pun bergetar dan keringat menetes. Tidak apa-apa," jawab Bude yang sepertinya enggan menceritakannya saat itu. Ambulan bule pun datang. Bule dimasukkan ke dalamnya, ditemani Pak Le dan Bude. Untuk kalian yang menanyakan Titik, Pak Le masih belum tega untuk membawa Titik melihat kondisi ibunya. Titik dititipkan ke kakaknya Pak Le dan nenek di rumah. Saat perjalanan, Pak Le dan Bude selalu merapalkan doa. Namun karena Pak Le gelisah, Pak Le mencoba untuk mengusir rasa gelisah itu dengan menengok kanan dan kiri, berusaha mencari pemandangan lain. Saat Pak Le menengok ke depan, Pak Le melihat sopir itu. Matanya melihat ke cermin spion dalam mobil. Sepertinya ia melihat sesuatu. Pak Le sudah bisa menebak. Tidak sekali dua kali, sopir itu melihat ke arah spion dalam itu. Apalagi sesekali, sopir melakukan pengereman mendadak, seperti orang yang tidak fokus. Sudah pasti sopir ini melihat sesuatu. Pak Le yakin itu dan bertekad menanyainya saat nanti ambulan tiba di tempat tujuan. 1 jam perjalanan, akhirnya tibalah mereka di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Cepat-cepat Pak sopir itu membuka pintu belakang ambulan. Masih Pak Le perhatikan mimik wajah sopir itu, seperti ngos-ngosan, celingak-celinguk memeriksa keadaan sekitar mobil ambulan. Petugas kesehatan IGD saat itu buru-buru membawa masuk ke dalam, ditemani oleh Bude. "Le, gak masuk?" tanya Bude kepada Pak Le, yang saat itu memilih tinggal sebentar di luar. "Enggak, Mbak. Mbak duluan saja. Saya tinggal di sini sebentar. Nanti saya nyusul buat ngurus administrasi langsung. Ini, Mbak, bawa saja rekaman di Sari. Nanti kalau ditanya dokter IGD, Mbak berikan saja ini." Pak Le menyerahkan stop map berisi rekam medis bule kepada Bude. "Ya sudah, jangan lama-lama ya," pesan Bude dan kemudian berlalu. Kini tinggallah Pak Le dengan sopir ambulan, yang saat itu lebih memilih menenangkan dirinya dahulu dengan sebatang rokok sebelum kembali ke tempat kerjanya. "Pak, tadi kenapa, Pak?" tanya Pak Le. "Saya minta maaf, Mas. Saya tidak ada niatan untuk tidak respek dengan istri Mas," jawab sopir itu. Beliau tahu sepertinya itu istri Pak Le. "Iya, Pak, santai saja, tidak apa-apa. Tapi, Pak, saya tidak pernah bilang loh, Pak, kalau itu istri saya. Bapak tahu dari mana?" tanya Pak Le mencecar. Sopir itu menghentikan kegiatan menyesap rokoknya dan kembali menelan ludah seperti orang ketakutan. "Tadi saya tahu di perjalanan, Mas. Saya melihat ada orang lain duduk di samping kursi Mas. Dia sama persis dengan Mbak yang tidur itu. Saya kira itu arwah istri Mas," jawab si sopir. "Pak, istri saya masih hidup," jawab Pak Le. Sekiranya tidak terima kalau Pak sopir itu mengatakan itu adalah arwah. "Iya, Mas, saya tahu. Tapi saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Tapi sosok itu sama persis sama istri Mas. Dia menangis, dia merangkul Mas. Terus saya mendengar, Mas. Aku titip anak-anak kita ya, Pak. Didiklah Titik dan Rani, biar bisa jagain kamu menggantikan aku. Maaf, aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk menemani kamu. Aku sudah tidak kuat. Aku harus akhiri ini sendiri daripada aku membahayakan keluargaku. Pak, yang sehat ya. Jangan segan-segan untuk mencari penggantiku.
Anak-anak kita masih butuh sosok ibu. Begitupun kamu. Aku pamit ya, Pak. Begitu, Mas, katanya. Saya sudah berusaha mencoba untuk nahan. Makanya saya tidak fokus, Mas. Tadi turun cepat-cepat memeriksa apa istri Mas masih hidup. Ternyata masih. Terus saya bingung kenapa pamit padahal masih ada. Tapi maaf, Mas, jujur saja saya melihat sosok yang menyerupai istri Mas itu. Di lehernya ada seperti rantai, Mas. Rantai itu menyala berwarna biru, jawab Pak sopir. Pak Le hanya menangis, tidak tahu harus mempercayainya atau tidak. Tapi dengan segala kejadian di luar nalar yang sudah ia alami bersama bule bertahun-tahun, rasa percayanya lebih besar terhadap pernyataan si sopir, meskipun batinnya hancur dan menolak pernyataan sopir itu. Buru-buru Pak Le mengusap air mata yang terus menggenang. Ya sudah, Pak, makasih ya sudah jujur dengan saya. Hati-hati di jalan ya, Pak, jawab Pak Le menjabat tangan sopir itu. Kemudian berlalu ke dalam untuk mengurusi bule. Singkat cerita, segala administrasi terpenuhi. Namun bule masih harus menunggu di IGD itu untuk kamarnya. Sebagai informasi, bule adalah peserta BPJS kelas 3, di mana ia nantinya tidak mendapatkan kamarnya sendiri. Namun kamar dengan bilik ditutupi selambu sebagai pembatas, dan kamar itu berbentuk lorong yang berhadap-hadapan antar bilik. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, kamar bule sudah siap dan akan segera dipindahkan. Singkat cerita, bule sudah sampai di kamar perawatan. Dipasanglah infus pengganti dan lain-lain oleh suster. Aku tidak bisa menyebutkan apa saja alat medis itu karena keterbatasan pengetahuan. Setelah semuanya rapi dan siap, Pak Le pamit pada Bude untuk menelpon bapak dan mama di luar. Saat itu Bude mengiyakan karena posisi di sebelah kamar bule ada pasien lain bersama keluarganya. Jadi Bude tidak sendirian. Pak Le pun bergegas keluar untuk menghubungi bapak. Halo, Mas, Assalamualaikum. Ini kami sudah sampai di rumah sakit X, Mas, kata Pak Le. Waalaikumsalam. Gimana, Yan? Di mana posisimu? Tanya bapak sembari menyiapkan segala peralatan yang diperlukan. Di samping bapak ada mama yang menggandeng tanganku dengan cemas. Karena itu sudah malam, tidak tega kedua orang tuaku jika harus meninggalkanku sendiri di jam 10 malam. Akhirnya aku diajak, dan aku kembali akan bertemu bule. Entah, aku tidak merasakan takut sama sekali. Aku hanya berharap bisa bertemu bule dan Titi. Meskipun saat itu Titi tidak ikut, tapi aku belum mengetahuinya. Ini, Mas, di ruang X, kamar X nomor X, jawab Pak Le. Ya sudah, bentar lagi aku ke sana, jawab bapak tergesa. Ini sudah mulai beralih kepada sudut pandangku lagi ya, karena mulai dari sini aku akan terlibat secara langsung. Lagi, bapak mengendarai motor dengan cepat. Aku bertanya dalam perjalanan itu pada mama. Mama, bule tidak apa-apa, tanya aku. Tidak apa-apa, Nduk. Kamu tenang saja. Nanti di sana jangan nakal lagi. Kamu diam saja di samping mama ya. Jangan dekat-dekat bule dulu. Jelas mama mewanti-wantiku. Iya, Mak, jawabku. 15 menit berlalu. Tibalah kami di parkiran rumah sakit. Bergegas kami menemui Pak Le, yang saat itu berjanji untuk menjemput kami di depan gedung rumah sakit. Mas, Mbak, sapa Pak Le sembari mengelus rambutku. Ayo, Yan, cepetan, ajak mama. Karena jarak ruangan bule cukup jauh dari gedung utama rumah sakit itu, Pak Le sempat bercakap dengan bapak dan mama tentang kejadian yang dialami olehnya di ambulan tadi. Aku mendengarnya, dan kembali aku merasakan ada sesuatu yang salah. Posisi saat itu, aku digandeng oleh mama. Di depan kami ada Pak Le dan bapak. Kami melewati lorong rumah sakit, yang di sebelahnya ada halaman seperti taman yang cukup luas. Jam 10 malam, tentu sudah gelap. Aku merasakan ada sesuatu yang salah di taman itu. Kemudian aku melihat ke taman. Ada orang berjubah berwarna hitam, memakai tongkat di depannya, sembari keris bercahaya biru terang.
terbang di samping orang itu. Sama persis dengan yang kulihat di rumah nenek saat itu. Aku memejamkan mataku sembari terus berjalan dan membaca ayat suci yang aku bisa saat itu. Aku tidak menangis, karena bagiku tidak seram. Ada yang lebih seram. Sampailah kami di ruangan bule. Mama menangis di sana. Bude pun juga. Aku hanya melihat bule yang masih terbaring. Namun saat itu, posisi di atas kepala bule, ada jendela yang cukup lebar. Aku melihat ke arah jendela itu. Kembali aku dapati sosok jubah hitam itu berdiri mengamati kami. Masih tidak kutangkap wajahnya seperti apa. Ia berdiri paling sekitar 6 meter di luar kamar bule. Aku langsung membalikkan badanku, memeluk kaki bapak, dan memejamkan mataku. Ada 10 menit aku terdiam seperti itu, karena aku merasa semua orang sudah keluar dari kamar bule, dan menyisakan bule sendirian di dalamnya. Aku kembali membalikkan badanku, menghadap ke kamar bule. Saat itu aku berinisiatif untuk melihat bule dari balik kelambu. Kusibakanlah kelambu itu. Kembali aku melihat bule yang tidak sadarkan diri beberapa menit yang lalu, kini kembali meringis, melotot sambil berkomat-kamit melihat ke arahku. Hal itu membuatku kaget. Ditambah ada hal lain yang semakin membuatku takut. Saat itu di sisi kanan dan kiri bule, aku melihat ada 2 pocong membungkuk, mendekatkan wajah mereka ke wajah bule. Kali itu aku sudah tidak bisa diam. Aku menangis, tapi masih berusaha menahan agar tangisku tidak terlalu terdengar. Bapak, aku mau pulang, Pak. Galuh mau pulang, kataku masih memeluk kaki bapak. Duk, kenapa, Duk? Kata Bude menjadi orang pertama yang menyadari aku menangis saat itu. Semua orang setelahnya menduduk dan menanyakan hal yang sama padaku. Aku kecil sudah mengerti salah satu etika, bahwa jangan sekali-kali membicarakan hal gaib yang kita lihat di tempat yang sama saat kita melihatnya. Karena menurut bapak, hal itu bisa mengundang yang lainnya untuk datang. Karena sejatinya, mereka itu makhluk yang suka eksis, ingin sekali menambahkan dirinya, dan membuktikan eksistensinya. Apalagi dengan orang yang sensitif pada mereka. Aku contohnya. Bapak langsung mengerti agaknya, dan bapak menggendongku, lalu berkata ke semua orang yang ada di sana, "Tidak apa-apa, Mbak. Galuh memang terkadang sensitif anaknya. Apalagi ini kan rumah sakit," ujar bapak. Semuanya terkejut, termasuk salah satu penunggu pasien samping kamar bule. Mereka semua melihatku. Karena melihat keadaanku yang semakin kacau, bapak dan mama pamit pulang untuk besoknya kembali menjenguk bule lagi. Singkat cerita, kami tiba di rumah. Bapak kemudian bertanya kepada aku melihat apa. Terus aku menceritakan semuanya pada bapak. Mama tercengang. Sepertinya kaget aku melihat sosok berjubah dan 2 pocong tadi. Aku yakin mama tahu mereka siapa, karena ekspresi mama yang saat itu seperti orang yang ketakutan, tapi tidak bisa memberitahu apa yang terjadi. Ya Allah, Dok, mama tidak menyangka imbasnya ke kamu jadi kayak gini, kata mama. Imbas katanya. Sudah, Mak, bukan imbasnya, kan kamu dengar sendiri, kata Arif. Galuh itu tidak apa-apa. Memang sudah dari sananya dia seperti ini, bukan karena kamu. Tenang, Bapak. Tapi lihat, Pak, Galuh jadi sering berontak sama Simba, sama jin-jin Simba juga, ujar mama masih dengan menangis. Simba? Yang mana dia? Yang masuk ke bule? Sosok pocong? Atau justru orang berjubah itu? Mak, jujur saja, aku pun tadi juga melihat sama, seperti yang dilihat Galuh. Jadi ini tidak ada hubungannya sama Galuh, karena aku sendiri melihat, bukan dia saja. Aku melihat memang ada 2 orang berjubah hitam di luar jendela. Aku juga melihat ada 2 pocong yang mendampingi Sari. Tapi posisi saat itu, pocong itu tidak nunduk ke Sari.
Yang aku lihat pocong itu sujud ke orang jubah hitam itu. Jelas bapakku. Sepertinya masih ada yang kulupakan dari kalimat bapak. Bapak tahu ada keris biru tidak, Pak? Tanyaku. Keris? Bapak menjawab. Kamu tahu nak ada keris? Di mana nak? Tanya mama seraya memegang pundakku. Ada mak, di samping orang itu. Jelasku. Kenapa mereka kaget? Kenapa bapak bisa melihat yang aku lihat kecuali keris itu? Cepat-cepat bapak menelpon nenek dengan menghubungi kakak Pak Le yang saat itu ada di Ngawi. Assalamualaikum Nan, tolong kasih HP-nya ke Mbah sebentar ya, kata mama. Waalaikumsalam Duk. Gimana Sari Duk? Suara nenek di seberang sana. Masih sama Mbok. Mbok, ini aku ada kabar. Mbok masih ingat keris yang dulu pernah Mbok lihat pas kakek meninggal? Yang waktu jasad kakek ditemui tidak ada, tapi adanya keris. Keris yang pernah Mbok simpan, tapi tiba-tiba hilang. Mbok ingat? Tanya mama mencecar. Iya Dok, Mbok ingat. Keris yang hilang dulu. Katanya itu punya kakekmu. Kenapa Dok? Jawab nenek. Galuh tahu kerisnya ada di mana, Mbok? Jawab mama seperti orang ketakutan. Di mana, Duk? Tanya nenek. Galuh sama bapaknya melihat ada orang berjubah hitam yang mengikuti Sari sampai ke sini. Tapi bapaknya tidak melihat ada keris. Galuh yang melihat kerisnya ada di samping orang itu. Jawab mama. Ini gimana, Mbok? Tambah mama semakin keras tangisnya. Itu kakekmu, Duk. Sudah saatnya kakekmu menjemput adikmu. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, Duk. Mbok sudah ikhlas, Duk. Suara nenek juga terdengar sesenggukan. Maksudnya apa sih? Apa arti omongan orang dewasa itu? Mak, kenapa mak? Bule Sari kenapa? Tanyaku dengan suara lemas, tanpa jawaban dari mama. Bapak pun kini terdiam. Singkat cerita sudah berhari-hari Bule berada di rumah sakit. Bapak mama juga berhari-hari bergantian menjenguk. Semuanya normal. Bule Sari juga sudah sadarkan diri. Meskipun kini rambutnya mulai rontok dan berujung botak, masih kurus, masih juga tidak mau bicara. Itu kabar dari kedua orang tuaku. Karena sejak hari pertama itu, aku belum lagi diajak ke rumah sakit untuk menjenguk bule. Hanya kata bapak, ruangan Bule Sari sangat panas. Padahal di bilik sebelah tempat orang kurang darah itu dingin. Sebagian orang awam seperti Pak Le dan Bude mungkin mengiranya itu pengaruh cuaca, atau mungkin kebetulan bilik kamar bule langsung terkena terik matahari dari luar. Padahal penyebab panasnya suasana itu karena menurut bapak yang menjenguk bule, itu tidak hanya manusia saja. Setiap bapak bergantian menjaga bule, selalu ada mereka yang menghampiri. Mulai dari dua pocong itu, kera berwarna merah, atau bahkan anak-anak kecil seperti tuyul, namun berkulit keriput, berwajah tua, yang selalu datang membawa rombongannya. Seminggu sudah bule dirawat. Bule menjalani kemoterapi untuk pertama kali. Saat itu kanker sudah di stadium 4, sudah menyebar sampai ke organ lain, seperti hati dan lambung, sehingga tidak memungkinkan operasi dilakukan, karena justru bule bisa saja tidak bertahan di meja operasi. Oleh karenanya, dokter hanya bisa memberikan obat-obatan dan kemoterapi untuk memperpanjang usia bule, bukan menyembuhkan, karena memang sudah sangat sulit saat itu untuk sel kanker dihilangkan setelah menyebar kemana-mana. Posisi bule sudah tidak bisa duduk, apalagi berdiri. Setelah setiap minggu bule menjalani kemoterapi, kini Titik dan Rani untuk pertama kalinya datang ke Madiun. Rencananya mau melihat bule. Bersama Mbah dan Mbak Yu, Pak Le menyewa mobil. Tapi karena Rani masih bayi berusia kurang lebih 1 bulan, Rani tidak dibawa ke rumah sakit. Menurut mitos, bayi renten terkena sawan atau penyakit gaib jika diajak ke tempat-tempat umum, apalagi rumah sakit. Akhirnya mereka berhenti di rumahku, menitipkan Rani dan segala perlengkapan bayinya ke mama. Aku sangat senang saat itu.
Bertemu Titik setelah 2 tahun kami tidak berjumpa. "Titik," teriakku. Teriakku menghampirinya turun dari mobil. "Galuh, ibuku kenapa?" Dia masih menangis. "Bule kuat kok, insya Allah bisa sembuh. Kamu yang sabar ya." Jawabku tidak terasa. Semua orang menangis saat itu. Melihat bayi berumur 1 bulan yang harus menerima fakta bahwa ibunya berjuang melawan ajal. Juga anak berumur 10 tahun yang selalu bertanya di mana ibunya, kenapa ibunya. "Bude, Titik tidak mau kalau ibu ninggalin Titik, Bude. Titik sayang ibu. Ibu bisa sembuh kan, Bude?" tanya Titik pada mama. "Bisa, Nak, bisa. Titik berdoa terus ya, Nak. Titik berdoa terus sama Allah ya, Nak, biar ibu diberi kesembuhan oleh Allah," jawab mama masih menangis memeluk Titik. Singkat cerita, kedatangan keluarga Ngawi itu menandakan bule sudah 3 minggu berada di RS. Karena memang sudah lama bagiku tidak menjenguk bule. Aku pun ikut bersama bapak, nenek, Titik dan juga kakak Pak Ale. Saat itu sore jam 5, kami berangkat dari rumah. Tibalah kami di rumah sakit itu. Aku bergandengan dengan Titik menuju bangsal bule. Lagi, aku melihat orang berjubah itu dengan keris. Kali ini ia berada di ujung bangsal kamar bule. Sesampainya di bangsal, Titik memeluk bule, menangis tidak tentu. Bule pun sama, tidak bisa menggerakkan badannya, namun air mata keluar dari sudut matanya. Aku hanya melihatnya dari kejauhan di samping bapak. Kembali aku melirik orang berjubah itu. Kini sudah tidak ada. Namun kini aku berganti melihat tubuh bule penuh dengan belatung. Darah segar menetes dari seluruh badan bule. Juga sosok berambut panjang dengan kaki kurus sangat panjang, badan pendek, wajah kecil, tapi dia memiliki tanduk. Ia melangkai dan menduduki bule, memakan perut bule. Benar, memakannya layaknya burung pemakan bangkai. Ada lagi, makhluk dengan mulut seperti bebek, bergigit tajam, tidak memiliki mata, berbadan manusia, menyesap darah bule. Tentu saja semua itu gaib. Tidak semua orang bisa melihatnya. Dan pada kenyataannya, apa yang aku lihat tidak ada. Namun bapak sepertinya bisa paham. Bapak menutup mataku. Aku menangis. Bapak pun juga sama. Kami tahu, bule hanya menghitung hari lagi. Tubuhku bergetar. Tapi aku dan bapak memilih dia menunduk. Dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada bule? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap di channel ini. Dan sampai jumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.